Yo, hey guys, Mike, so let's go. Alright. Oke guys, hari ini seperti biasa kita akan ngobrolin singkat aja karena gue juga lagi di Jakarta dan lagi di tempat di JMX. Jadi ya hari ini kita mau bahas Miami kemarin. Bukan kemarin sih, tadi subuh lebih tepatnya. Balapan yang ya apa ya? Gue ada dejavu zaman Mercedes dominasi teman-teman ya. Zaman Lewis Hamilton mobilnya kenceng banget gitu kan, Mercedes kenceng banget tahun 2019 gitu ya. Jadi ya cukup menarik untuk disimak sebetulnya karena kita udah mendapatkan dua balapan yang bisa dibilang cukup boring kali ya. Mungkin beberapa orang beranggapan seperti itu. But ya, sebelumnya jangan lupa teman-teman like dulu videonya, komen di bawah, share ke teman-teman kalian, dan of course jangan lupa buat kalian subscribe, klik di subscribe button. Guys, follow Instagram gue buat kalian yang pingin ngikutin event gue di Jakarta gitu. Karena nanti akan ada event offline yang mana gue akan ada di Mall Arta Gading salah satunya. Jadi kalian bisa nonton event sim racing dan nanti ada gue di situ gitu ya. Oke. Singkat aja teman-teman. Kemarin di Miami kita qualifying-nya juga lumayan chaos ya. Kenapa chaosnya nggak pas race-nya gitu? Qualifying-nya juga ya jujur gue nggak nonton karena ketiduran gitu ya qualifying. Cuma gue nonton di highlight dan ada terakhirnya di red flag sama Leclerc gitu ya. Dan Max Verstappen run-nya agak salah. Dia sedikit messed up gitu. Ya messed up kecil sih, tapi membuat dia akhirnya harus stay di posisi 9 teman-teman. Karena gak ada kesempatan buat run lagi. Dan Perez yang akhirnya pole, Magnussen bahkan bisa P4. Dan yang cukup mengagetkan adalah Lewis Hamilton keluar dari Q3 teman-teman ya. Gak ikut Q3 karena Kang bakso aja teman. Karena ya itu tadi dia alasannya sih bannya dingin dan segala macem, jaraknya terlalu apa gitu, nungguin orang gitu katanya untuk ngelakuin runnya sehingga bannya tuh dingin. Oke, jadi ya not bad lah ya. Untungnya di balapan pace-nya Mercedes not bad dan bisa comeback dan bahkan ngalahin Leclerc gitu ya. Ya, kita lihat di awal-awal beberapa mobil startnya. Gue nonton race-nya kemarin cukup telat teman-teman karena gue kira startnya jam 3 pagi, ternyata jam setengah 3. Jadi gue baru nonton tuh lap 9. Jadi gue cukup ketinggalan beberapa aksi di awal. Salah satunya aksinya Max Verstappen yang ngelakuin double overtake, nge-overtake Haas sama Leclerc gitu ya, Magnussen sama Leclerc kalau nggak salah. Jadi not bad. Max Verstappen itu berada di posisi kedua itu di lap 15 teman-teman, lap 15. Jadi sangat GG sekali. Kalau kita breakdown dia tuh dari lap aksinya itu dari lap keempat nyalip double overtake ya, nyalip Leclerc dan Magnussen di lap keempat. Lalu lap ke-8, 4 lap kemudian nyalip George Russell, jadi naik ke posisi kelima. Lalu di lap ke-9, satu lap setelahnya dia nyalip Pierre Gasly. Bayangin, Verstappen ini start dari posisi 9 teman-teman ya. Lalu di lap 13 dia nyalip lap 14 nyalip Carlos Sainz. Jadi ada di posisi ketiga naik. Lalu lap 15 di nyalip Alonso, naik ke posisi kedua. Jadi 15 lap yang dibutuhkan Verstappen untuk naik ke posisi kedua dari posisi ke-9 teman-teman ya. Gila. Dia leading most of the race karena lap ke-belasan kalau nggak salah Perez tuh masuk dari ban medium untuk mengganti ke ban hard. Dan kalau kalian ingat kemarin Verstappen tuh masuk di lap 45. Jadi dia start pakai ban hard. Ingat, dia nyalip segitu banyak tuh pakai ban hard, yang mana yang lain tuh pakai ban medium teman-teman. Jadi wow, Verstappen tuh gila sih. Itu memang pace-nya nggak ada obat sih memang. Emang kemarin di Miami tuh
Verstappen gila banget. Jadi ya cukup menarik sih sebetulnya, karena kita lihat karakteristik tracknya juga sih bisa dibilang kayak gitu. Karena kemarin Ferrari kalian lihat sendiri melempem banget, compare sama Baku ya. Baku masih better. Baku kemarin Carlos Sainz bahkan masih bisa mengimbangi Lewis Hamilton gitu kan di Baku, yang mana lurusannya juga kurang lebih banyak. Jadi untuk track Miami kemarin gue juga agak bingung karena mobilnya teracak-acak lagi teman-teman ya, pace-nya. Kayak McLaren kemarin tiba-tiba bapuk banget gitu kan, balik lagi bapuk. Kemarin di Baku padahal McLaren udah lumayan gitu kan, tiba-tiba di sini bapuk lagi. Jadi kita aneh banget karakteristik tracknya gitu lebih. Padahal kalau menurut gua Miami itu sekilas sih mirip-mirip, terutama sektor 3-nya sama Baku. Tapi memang sektor 1-2-nya berbeda sih ya. Baku kan lebih banyak straight line-nya gitu ya. Kalau Miami kan memang lika-likunya yang lebih banyak. Jadi ya cukup unik sih, cukup unik di Miami. Ternyata beberapa mobil kesusahan, salah satunya mungkin Ferrari lah yang paling jelas gitu ya. Kemarin Mercedes lebih unggul, apalagi Aston Martin, teman-teman. Aston Martin, tapi Alonso doang sih. Lance Stroll-nya mungkin salah strategi atau gimana, jadinya terpuruk di belakang teman-teman. Dan kemarin lap 45 itu Max Verstappen masuk, lap ke 48 itu Max Verstappen udah nyalip Checo lagi untuk regain the lead lagi gitu ya. Jadi kan waktu Verstappen masuk di lap 45 itu Perez balik lead, tapi bannya Perez sudah ban hard yang lumayan beberapa lap udah lama, karena Perez masuknya di lap belasan gitu kan. Jadi Verstappen pakai ban medium dari lap 45, jadi dia cuma pakai ban medium itu 12 lap teman-teman. Gila. Dan kemarin kalau kalian ingat, Verstappen pakai ban hard dari start sampai dia masuk pit itu gapnya ke Perez tuh 18 detik guys. Jadi kemarin Verstappen speednya agak slow 3 detik di pit stop, jadi ke undercut sama Perez, tapi cuma butuh waktu 3 lap untuk Verstappen kembali nyalip Perez gitu ya. Ya gimana, bannya baru medium lagi gitu kan. Sama halnya dengan Lewis Hamilton yang juga menggunakan strategi hard duluan di awal, masuk lalu bisa nyalip sampai dia akhirnya di posisi ke-6. Yes, ke-6 nyalip Leclerc di akhir-akhir teman-teman ya. Jadi not bad juga untuk Lewis. Dan ya sayang banget kemarin Yuki hampir poin, tapi Haas akhirnya dapat poin. Dan yang jadi notes adalah 2 Alpine kemarin cukup lumayan ya, 2 Alpine not bad bisa poin teman-teman. Dua-duanya 8 dan 9, Gasly sama Ocon, walaupun Ocon menggunakan strategi yang sama, nunggu safety car. Dan ngomong-ngomong safety car kemarin tuh wow, walaupun kemarin tuh dalam sejarah cukup unik teman-teman race-nya, karena semua mobil gak ada yang DNF, semua mobil finish. Jadi kalau nggak salah cuma 12 race yang hal kayak gini, yang benar-benar semua driver tuh finish teman-teman. Jadi benar-benar sedikit banget kalau dihitung-hitung race yang drivernya semua finish gitu, nggak ada yang DNF. Miami kemarin salah satunya, dan nggak ada safety car, nggak ada red flag, nggak ada even VSC, nggak ada. Kemarin race-nya rapi banget, mereka nggak tahu mungkin main safe kali atau gimana. Yang jelas kemarin nggak ada aksi-aksi yang terlalu membagongkan. Paling ya Ferrari lawan Haas bentar-bentar doang gitu, lumayan lah beberapa kali gitu ya. Tapi ya gue kemarin ya cukup heran juga kenapa Ferrari lawannya Haas gitu. Aduh, gue sedih banget sebagai tifosi, tapi ya gimana lagi, emang kayaknya kemarin Ferrari melempem banget. Ditambah mungkin Leclerc yang udah agak down kali ya, karena dia mistakes terus di quali practice gitu ya. Jadi kemarin pace-nya Leclerc menurut gue agak kurang maksimal. Kayak gue yakin Leclerc bisa lebih dari itu pace-nya kemarin. Dan mungkin ditambah juga dengan of course degradasi bannya, yang kalian tahu sendiri Ferrari itu selalu kurang mendukung ya masalah degradasi.
compare sama ya kalian lihat sendiri Verstappen 45 lap menggunakan ban hard guys. Gila nggak? 45 lap menggunakan ban hard. Dan teman-teman ngomong-ngomong soal balapan dan ban, gue tuh jadi berpendapat kalau F1 ini degradasi bannya tuh sangat-sangat bisa dibilang parah kali ya. Karena kebanyakan tim selalu menggunakan ban hard hampir 80% dari race, teman-teman. Menurut kalian gimana? Kayaknya dulu-dulu nggak kayak gini deh. Kayaknya dulu-dulu masih bisa soft medium atau medium soft gitu, atau soft hard medium. Gue nggak tahu, pokoknya yang jelas sekarang benar-benar mereka kalau at least dari 5 race ini ya, 5 race ini mereka tuh selalu pit early pakai ban hard sampai finish gitu, atau pakai ban hard di awal ganti sampai akhir, karena ban hard yang sekarang cukup kuat, cukup tebal untuk mereka bisa sampai akhir. Kayaknya beberapa orang pakai strategi itu, termasuk Lewis Hamilton, Ocon kemarin juga pakai strategi itu. So, ya kemarin bener-bener rapi, nggak ada safety car. Jadi udah 2 race teman-teman ya, orang yang gambling strategi safety car nggak kepake, belum turun, tapi kayaknya bakalan terjadi. Lagi-lagi gue yakin bakalan ada yang gambling lagi untuk menggunakan strategi ini, karena Hamilton dan Ocon pakai strategi ini juga works, mereka poin gitu ya kemarin. Jadi nggak ada salahnya untuk reverse ban, pakai ban yang compoundnya keras dulu. Apalagi ban compound keras itu hard compound gitu ya, itu sangat kuat sekali, durable sekali. Kalian bisa lihat kemarin Max Verstappen aja sampai lap 45 baru masuk, teman-teman. Ocon juga kalau nggak salah masuknya juga late banget, Hamilton juga. So ya gue yakin bakalan terjadi lagi hal kayak gini, dan akan ada momen dimana safety car itu akan keluar, teman-teman ya. Jadi akan sangat menguntungkan buat mereka-mereka yang pakai ban hard terus di awal. Nah ini yang harus dipecahkan sih sama F1 ya. Kenapa ban hard doang yang kepake kesannya? Softnya itu kayak nggak pernah disentuh sama sekali, teman-teman, jadinya. Jadi itu yang harus coba dipecahkan. Gimana kalau mungkin ya gue nggak tahu sih peraturannya harus gimana supaya lebih enak untuk ditonton, karena ini udah mulai boring mungkin. Tapi ya gimana lagi, dulu waktu zamannya Mercedes juga kayak gini sih. Jadi let's see apakah F1 bisa mendapatkan perubahan untuk kedepannya supaya nggak terlalu boring seperti ini, teman-teman ya. So ya gue rasa itu aja. Gue singkat aja, teman-teman, karena gue juga lagi di Jakarta dan ini tempatnya juga mungkin kalian mendengarkan suara-suara yang terlalu berisik gitu ya, karena gue pakai mikrofon laptop juga. But ya itu aja kayaknya hari ini. Sekali lagi GG Max Verstappen, nggak ada obat, emang pace-nya di luar bumi, teman-teman ya. Dia alien banget, kencang banget, dari P9 ke P2 hanya butuh 15 lap. Jadi gue rasa tahun ini harusnya Max Verstappen bisa jurdun lagi. Kalau Perez mau jurdun kayaknya susah, teman-teman ya. Gue acungi jempol semangatnya Perez untuk bisa jurdun melawan Max Verstappen, tapi so far kayaknya no, gak mungkin. Kayaknya kemungkinannya tipis banget, kecuali Max Verstappen crash terus gitu ya, mungkin bisa. Tapi kalau Max Verstappen yang nggak crash kayaknya impossible, teman-teman ya. Dan Red Bull dan Mercedes, untuk Mercedes, Ferrari, Aston ini masih ganti-gantian terus, teman-teman ya, ganti-gantian terus. Walaupun Alonso konsisten P3 terus, teman-teman ya. Verstappen, Perez sama Alonso ini the new Verstappen, teman-teman. Jadi not bad. Kita lihat aja nextnya. Ini kemarin baru dipecah sama Leclerc sekali di Baku ya, Leclerc P3. Jadi dan itu pun hampir kejar juga sama Alonso. So let's see next race-nya di Imola. Gue nggak tahu gue bisa nonton apa enggak, karena gue ada event yang tadi gue bilang di awal. But kalaupun gue nggak bisa nimbrung bareng, tapi gue akan bikin video seperti ini lagi untuk ya pastinya gue nonton via highlight doang sih. But ya gimana lagi, selama sebulan ini, teman-teman ya. Oke. Itu aja dari gue hari ini. Menurut kalian gimana race kemarin? Tulis di kolom komentar. Menurut kalian tim-tim yang lain juga gimana? Gue nggak komen banyak soal tim-tim lain. Yang jelas Alfa Romeo, McLaren,
melempem banget gitu ya kemarin. Cuma kemarin kita lihat Bottas lawan Lewis ya, sempat beberapa kali, jadi not bad lah ya. Oke, itu aja teman-teman. Komen di bawah menurut kalian gimana race-nya, dan kita akan ketemu soon. Doakan lancar-lancar aja event gue di Jakarta. Dan yang buat kalian yang di Jakarta, yuk mampir, kita bisa ketemuan gitu ya di event gue. Follow Instagram gue aja untuk tahu kapan jadwalnya gitu ya. Okay, thank you so much. Jangan lupa like videonya, tinggal komen di bawah, share ke teman-teman kalian, dan of course kalian subscribe, klik di subscribe button. Bantu gue ke 100,000 subscriber tahun ini, semua bisa. Follow IG gue. Thank you so much for watching. I'll see you in the next race or video. Bye bye. Peace out guys. Stay safe and keep smile. Gak racing, gak asik coy.